Minta maaf, tapi barangnya sudah dijual. Itu gimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di channel kesayangan kita, Hafiz Akbar Official. Yang kali ini lagi dan lagi kita akan membalas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube Hafiz Akbar Official. Dan hadir pula di tengah-tengah kita guru kita bersama, yaitu Ustadz Hafiz Akbar. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Baik ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Sebelum masuk ke Q&A, jangan lupa tidak bosan-bosan mengingatkan untuk mencet tombol like, comment, and share, serta subscribe YouTube Hafiz Akbar Official. Oke, para jamaah YouTube Hafiz Akbar Official, kita lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu dari Sofyan Haikal. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ane Ian, ane ada pertanyaan. Apa benar kalau imam lupa rokaat yang mengucap subhanallah itu hanya makmum yang pas persis softnya di belakang imam persis, makmum yang lainnya tidak wajib? Mohon penjelasannya, monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Jadi terkait tentang itu dibahas dalam ilmu fikih yang sama-sama kita tahu, idza nabahul imam, apabila imam itu mengalami satu kelupaan, cara mengingatkannya itu hukumnya sunnah, bukan wajib hukumnya. Artinya imam itu makmum itu sunnah, dia mau tegur atau dia tidak menegur imam nggak jadi masalah. Jadi nggak wajib hukumnya. Andai kata suatu saat imam memiliki kesalahan tapi kok si makmum nggak negur, nah itu nggak jadi permasalahan. Tapi kalau cara kita mau ngingetin imam, pastinya kita punya cara yang sesuai dengan syariat kita. Karena kita dalam sholat, nggak mungkin kita caranya ngasih tahu imam itu kayak orang di luar sholat, kan nggak mungkin. Contohnya, kalau kita di luar sholat kan kita bisa kenceng aja ngomong, ini salah nih, ya gak, kita ngomong teriak kenceng dengan nada yang ya kita mau. Nadanya harus sesuai dengan nada tasbih, sebagaimana orang bertasbih itu, ya, yang ruku kek, yang sujud kek, nggak ada orang yang kenceng-kenceng baca tasbihnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, kan kenceng banget tuh deh. Dia baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, sekedar itu aja. Dan niatnya kudu tasbih, karena kalau niatnya ngebenerin, walaupun yang terucap bahasa Arab, maka dinyatakan tidak sah. Jadi dia ngingetin, ngomong, ngasih tahu imam, walaupun dia negor pakai lugha Arabiyah. Jadi makna negor itu nggak boleh. Artinya begini deh, yang gampangnya. Sholat itu kan bacaannya udah ditata sama syariat kita. Ada bacaan-bacaan yang memang harus dibaca di dalam sholat. Bacaan yang nggak dibaca di dalam sholat, kalau dibaca dan nggak ada perintahnya, ya jadi batal dong sholat kita akhirnya. Jadi sholat yang batal, sholat yang di situ bacaan yang memang bukan bacaan di dalam sholat dia baca. Nah, idza nabahul imam, cara dia ngingetin imamnya itu ya cuma satu caranya. Dia baca subhanallah kalau imamnya laki, makmumnya laki. Dia tepuk tangan dengan punggung begini kalau imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Dan niatnya bukan semata-mata ngebenerin, niatnya hanya tasbih. Andai kata kalau setelah terjadi diingetin tapi imam masih tetap nggak berubah, ini makmum nggak bisa pasang kesel sama imam. Subhanallah, makin lama makin kenceng, subhanallah gitu akhirnya. Kata imam nggak mau, dia tetap pada pendiriannya. Ini kan jadi masalah akhirnya. Terus apa benar kudu apa imam makmum yang ada persis di belakang imam? Ya karena yang kalau kita ngucap zikir yang paling deket yang di situ memang. Kalau semuanya kita ngomong nggak wajib, bukan nggak wajib, jadi rame, gaduh jadinya. Kalau satu masjid ini semua ngomong subhanallah, karena orang itu kalau dikasih tahu dari belakang begini rasanya beda sama orang berhadapan begini, kan beda nih. Kalau kita berhadapan begini, kita dikasih tahu kita siap. Tapi kalau dari belakang tuh kadang-kadang
kita ngasih tahu imam, kerjaan imam malah jadi kagak benar karena grogi. Memberitahu dari belakang itu nggak seperti nyaman kalau kita ngasih tahu berhadapan-depan begini. Jadi nggak gampang. Artinya belum tentu kita cuma tugasin negor. Ternyata semakin ditegur semakin kacau imam. Kenapa? Karena yang negor maksa. Nah, itu kan jadi permasalahan kita. Makanya saya bilang tadi, kalau ente mau negor boleh, tapi ente harus tahu caranya negor dalam sholat. Karena dalam sholat juga ada tata cara yang udah diatur. Jangan sampai ente ngucap itu subhanallah, niat ngebenerin itu bisa batal sholat ente. Jadi bukan masalah ucapannya, tapi masalah niatnya. Karena niat ngebenerin imam nggak boleh. Jadi ngomongnya subhanallah, tapi intinya ente salah tuh begitu. Dalam hati sebenarnya ente salah nih. Itu salah tuh kebanyakan tuh. Tuh sujud ente tuh lebih dari 2 tuh. Cuman karena nggak boleh ngomong begitu, subhanallah gitu. Jadi dengan ada begitu. Makanya kalau antum nggak bisa mendingan diem. Ya apalagi kalau cuma sekedar sunnah dan lain sebagainya. Kalau memang antum bisa negur imam, silakan itu negur. Yang penting kudu punya ilmu, karena dalam sholat kita harus memberitahu, maka kudu punya ilmu. Jadi benar gak apa yang tadi di belakang imam? Ya, memang kalau bisa persis yang ada di belakang imam. Kenapa? Karena lebih dekat dan suaranya memang nggak kudu kenceng, ya kan? Terus kalau dia sendirian, itu nggak wajib dia sendiri. Karena kalau semua orang ngomong ngebenerin imam, gaduh akhirnya. Yang bakal terjadi, yakin nih aneh, imam pasti kerjaan ke depannya malah makin kagak bener. Karena diteriakin semua, diteriakin satu masjid nih semua teriak deh. Wah itu. Ya, jadi terus intinya kita yang menegur harus berniat bertasbih, tidak ada niatan lainnya. Kalaupun tidak bisa menjaga, mendingan diam, gitu Ustaz ya. Oke. Jadi hukumnya nggak wajib. Jadi hukumnya tidak wajib, gitu. Dan diperbolehkan untuk diam ya Ustaz ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Nabilah Trimanda. Ustadz, pada sholat subuh berjamaah, imam baca kunut, tapi ada yang nggak ikut ngaminin. Hukumnya gimana Ustadz? Makasih. Ya, jadi kunut itu hukumnya sunnah. Jadi ketika ada orang yang dia nggak kunut, ngikut sama orang yang kunut. Ya, yang pertama, kalau memang dia orang yang memang tidak mengerjakan kunut, minimal dia nunggu gitu. Jadi nggak wajib, sebenarnya ngikut imam hukumnya wajib. Ya kalau lihat hukum dari statusnya, dia nggak kunut cuma sekedar sunnah, tapi dia nggak ikut imam malah jadi batal karena nggak wajib. Jadi kata dia, ini imam kan kunut nih, kita kan nggak kunut nih. Udah kita ketemu di sujud aja deh, jadi sujudnya duluan. Itu tetap kita nggak bisa pakai yang dalilnya seperti itu. Artinya imam itu ya memang untuk diikutin, gunanya imam tuh untuk diikutin. Artinya gerakan imam apa aja kudu ente ikut gitu. Jadi apapun itu, apalagi cuma sekedar sunnah gitu. Jadi kalau anda kata ente nggak kunut, ente tunggu deh tuh kondisinya. Jadi ente itidal, ente tunggu aja udah. Ya jadi menunggu imam. Jadi tapi gimana ya statusnya sih nggak jadi permasalahan. Nggak jadi masalah karena ala sunnah ini kan. Nah, tapi kalau dia mendahului imam, cuman permasalahannya taatnya sama imam aja yang kurang pas. Ya karena kita itu kalau sholat berjamaah kita harus totalitas sama supir. Kayak kita naik mobil nih, totalitas dong kita sama supir. Serahin semuanya sama supir. Ya jangan yang supir nih, yang numpang nih banyak peraturan. Yang sebelah sini dia mau ke kanan, yang sebelah sana mau ke kiri, kepekeder supirnya. Jadi kalau emang ente mau disupirin sama imam, udah ente ikutin pasrah. Kalau dari awal ente nggak suka, jangan ikut berjamaah di sini. Karena nggak wajib juga ente berjamaah di sini, masih banyak masjid yang lain. Artinya jangan sampai pasang hal yang nggak enak ketika kita dalam sholat, karena itu bakal merusak sholat kita. Lebih baik sebelum sholat kalau memang nggak serg sama imamnya ente tinggal mendingan. Jadi jangan sampai sholat dulu, sebelum sholat ente lihat mendingan. Mau dia nih musuh kita yang imam misalkan, ya udah ente nggak harus kok ngikut beliau. Kenapa? Karena ente belum sholat. Tapi ketika ente udah sholat, nyimpen rasa yang nggak enak, ada orang yang nggak kunut atau nyimpen gimana dalam hati dia, itu suuzon sama imam itu bisa merusak ibadahnya si makmum itu. Si imam sih nggak ada masalah apa-apa, cuman si makmum yang jadi rusak. Maka tetap tungguin kondisinya, tungguin dia di itidal ya sampai dia selesai kunut, baru yang diikut. Hukumnya sah dalam ibadahnya, nggak jadi permasalahan. Wajib gak makmum mengikuti?
Kalau lihat dari kisahnya ya mau apa dari imam itu ya emang harus diikuti sebenarnya. Mau gimana pun caranya. Begitu. Jadi intinya kalau tidak mau mengamini kunut, udah kita diam aja di i'tidal, jangan sampai mendahului rukun itu imam. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ngelericah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kalau dakwah tapi ngejelek-jelekin orang lain sesama muslim? Silahkan dijawab Ustaz. Ya, jadi begini, makna ngejelekin atau nggak ngejelekin kan kita belum paham ya. Yang namanya ngejelekin itu menghina. Ya, tuh garis besarnya tuh kalau ngejelekin. Ngejelekin sama nasehatin tuh beda tuh, beda-beda tipis nih kalau kita ambil benang merahnya, kita ketemu tuh. Semua kembali sama niatnya sendiri. Kadang orang nggak merasa diejek pun dia merasanya tuh diejek sama kita. Ya nggak sengaja orang ceramah, tahu-tahu nyinggung perasaan orang. Mungkin niat penceramah itu nggak nyinggung sih itu, tapi tahu-tahu kesenggol. Ya nggak tahu-tahu kesentuh, tahu-tahu kesindir. Jadi kembali lagi sama niat. Kalau niat dakwahnya dia memang untuk apa tadi? Menjelek-jelekan. Untuk ngejelekin, yang namanya ngejelekin orang ya dosa pastinya. Yang ngejelekin orang. Tapi kalau sifatnya menasehati, ngelurusin, ngajarin dan lain sebagainya, ya itu memang bagus. Karena yang namanya Islam itu ad-dinun nasihah. Ada kalanya orang menasehati, ada kalanya orang dinasehati. Hari ini saya nasehatin, tapi ketika kita berhadapan sama guru kita ya kita diam. Guru kita yang nasehatin kita. Jadi agama itu dua, dinasehatin dan menasehati. Ketika kita menasehati orang, ya kita harus sebijaksana mungkin nasehatin orang. Ketika kita dinasehatin sama orang, ya kalau emang itu terkait sama kita, ya kita terima begitu. Itu namanya nasihat. Karena orang Islam menerima nasihat, ngasih nasihat. Itu simbol Islam namanya. Karena ad-dinun nasihah. Islam itu isinya nasihat. Kalau nggak mau dinasehatin, jangan jadi orang Islam. Ya, orang isinya nasihat simbolnya. Jadi kembali lagi sama niat pendakwah itu. Kalau ngejelekin, menghina dan lain sebagainya atau benar-benar kayak orang ngebuka aib begitu nyata, ya dosa berarti buat dia. Apalagi ngebuka aib secara masyhur. Ngebuka aib kita berdua begini aja dosa, apalagi depan orang yang biar orang tahu nih aib dia. Wah, itu lebih dahsyat lagi. Tapi kalau niat dia hanya untuk mendakwa dan lain sebagainya, ya nggak jadi masalah. Jadi mensupport dan lain sebagainya. Tergantung kembali lagi kepada niat orang itu. Jadi memang dakwah itu muron, pahit ya kan. Ada kalanya ada orang yang suka baper gitu. Padahal mah nggak ke situ niatnya, cuman Ustadz nyindir gue lagi bener-bener nih. Padahal Ustadz nggak niat tuh kita nyindir situ. Dosa gak tuh Ustadz kira-kira? Ya nggak dosa lah, kita kan nggak tahu. Ya kan, cuman tuh orang ya baperan aja ya kan. Lagi orang kalau baperan jangan ngaji. Kalau ngaji pasti kesenggol dia. Karena dengan orang ngaji yang salah jadi benar, yang nggak tahu jadi tahu, yang kita nggak paham jadi paham. Bisa jadi itu hari kita banyak berbuat yang nggak beres, kita kesentuh jadi. Jangan kesinggung ke kita, jangan. Ya pasang jiwa yang kuat artinya. Sama termasuk diri kita juga orang-orang yang pendakwah. Ada kalanya semua kita pasti ngalamin yang namanya kekurangan. Ketika kita nasihatin orang dalam dakwah kita ya kita terima. Dan kritik, saran dan lain sebagainya. Karena kekurangan kita bagian dari kesempurnaan ya Allah Subhanahu wa taala ya kan. Kalau kita kurang, tandanya emang kita nggak sempurna. Ya kan, tandanya kita kurang, tandanya emang kita nggak sempurna. Tandanya yang sempurna itu cuma Allah aja. Begitu. Oke, jadi intinya innama a'malu binniyah, kembali lagi ke niat pendakwahnya itu. Kembali lagi ke niat si orangnya itu mau menyampaikannya untuk nasihat atau untuk menjelek-jelekan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari penggemar setia kita si Pur Suyanto. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Gimana jika ada orang masuk rumah, ya, masuk rumah kita, terus orang itu ngambil atau nyuri barang kita. Setelah beberapa waktu ketahuan nyuri. Ya. Terus dia minta maaf, tapi barangnya sudah dijual. Itu gimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Itu ada di dalam kitab Goyah wa Takrib dinyatakan bab bagaimana orang itu menggosok. Menggosok itu mencuri, merampas hak orang lain, pindah tangan ke kita.
Yang namanya gosok itu bisa terjadi nyuri benar-benar, bisa jadi masih dipegang tangan begini, dirampas begitu. Ya ada dua nih tipenya. Sebenarnya sama aja sih, cuman beda perbuatannya aja. Intinya nyuri. Yang namanya nyuri, yang pertama dalam kitab Fathul Qarib dikasih tahu orang kalau memang ngambil barangnya, yang pertama dia harus ngebalikin. Yang ngebalikin dulu. Yang kedua, kalau memang ada yang rusak, dia harus benerin. Ya kan? Terus yang ketiga, apa aja yang dibutuhin sama barang itu, ya ente penuhin. Kalau barang itu kudu diservis, ente yang servis. Jadi kadang-kadang tuh Islam ngebalikin aja dia masih salah dalam agama kita. Gimana kalau dia nggak ngebalikin? Ya kan? Jadi minta maafnya bagaimana saat diterima? Oh itu kembali lagi sama orangnya. Karena kalau orangnya itu ngasih maaf, maka tuh barang statusnya udah nggak gosok lagi, bukan barang curian. Kenapa? Karena yang haram udah dihalalin aja posisinya. Tapi kalau misalkan orang itu nggak mau maafin, tetap statusnya bakal jadi gosok. Tapi dalam posisi syariat kita, tetap memang kita harus ngebalikin. Dimaafin atau nggak dimaafin, barang kudu balik. Karena barang itu bukan milik kita dan nggak sah diniatin sama kita untuk menjadi milik kita. Yang kedua, bukan cuma dibalikin tuh di dalam Fathul Qarib, bahkan apa aja yang terkait sama barang itu kudu dibenerin semua. Ini barang diambil nggak rusak, tapi di tangan kita rusak, ya ganti kita. Ya kan Pak, barangnya masih mending udah saya balikin, nggak bisa begitu. Atau barangnya memang udah rusak tadi nih sama kita, diambil sama dia makin rusak misalkan. Kan saya ngambilnya juga posisinya udah begini Pak. Atau rusak di tangan dia, rusaknya sama seperti itu, dia harus benerin. Gitu. Walaupun rusaknya bukan di tangan orang itu. Jadi ente ngembaliinnya dalam kondisi yang lebih sebaik-baiknya. Itu tuh yang jadi masalah, karena 3 syaratnya dalam situ digosok itu. Jadi kalau cuma dia ngembalikin aja, masih 2 lagi syaratnya kurang. Ya kan, dia harus rawat, dia harus servis sebijaksana mungkin, seakan-akan barang itu baru, nggak seperti waktu ente gosok ngambil tangan itu. Terus yang ketiga, dia harus ganti kerugian apa aja yang selama ini orang itu nggak bisa perbuat dengan barangnya. Gara-gara motornya hilang, dia nggak bisa kerja, dia nggak bisa ini, dia harus ganti tuh kerugian itu. Berapa juta tuh yang harus dia ganti. Jadi bukan cuma barangnya balik, tapi kerugian kita nggak bisa pakai barang itu, nggak bisa bekerja, nggak bisa yang lain sebagainya, nggak bisa aktivitas, nah dia harus ganti itu semua. Jadi minta ridho, minta halal secara totalitas terkait dengan gosok itu. Ya, jadi kalau orang ngambil di rumah kita, tiba-tiba dibalik, dia minta maaf sama kita, mungkin permaafannya selesai, tapi status gosoknya itu masih ada di situ. Nah. Subhanallah. Begitu ketatnya Islam dalam menerapkan hukumnya, Ustaz. Sampai-sampai tuh orang udah minta maaf, tapi kalau emang barangnya rusak harus dibenerin lagi. Masya Allah. Ya, jadi kita yang sudah tahu hukumnya jangan sampai kita melakukan hal yang demikian itu. Oke. Terus ke pertanyaan yang terakhir dari Kali Jambon Channel. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Makan daging ular untuk pengobatan boleh nggak Ustaz? Monggo Ustaz dijawab. Baik. Dalam agama kita Allah diterangin dalam ayat Al-Quran. Ada yang halal, ada yang haram. Yang halal dibagi 2, ada yang memang statusnya halal, ada yang cara nyarinya halal. Yang haram juga sama, ada yang zatnya memang haram, ada yang cara nyarinya haram. Nah, di sini Allah kasih semuanya. Allah ciptain, yang halal Allah ciptain, yang haram Allah ciptain. Tapi kembali lagi ke manusianya. Manusia dikasih peraturan sama Allah untuk nyari yang halal aja. Karena dalam halal itu ada thayyiban, ada kebaikan. Setiap barang yang halal ada kebaikannya. Di setiap barang yang haram kagak ada kebaikannya. Jadi pinternya kita disuruh mikir nih, dikembaliin lagi sama Allah. Jadi jangan bilang kalau memang haram ngapain diciptain barang haram kan gitu. Bukan itunya. Ya Allah kan sediain akalnya. Ya kan, ngapain ciptain orang kafir? Bukan pertanyaannya. Itu mah terserah Allah. Pertanyaannya, kalau memang nih semuanya udah ada, ente punya akal, ente tinggal pilih dong harusnya. Yang mana baik buat tubuh ente, yang mana halal memang udah diperintah dalam syariat. Jadi Islam itu mengatur kita, ya, agama itu ngasih kabar sama kita untuk kita bisa ikutin
apa yang diperintah dan apa yang dilarang di sini. Nah, terkait tentang itu, termasuk bagian dari ular itu kan haram hukumnya. Ya, dari darahnya, kayak kalau darahnya itu ada penyakit yang memang gatal luar biasa, itu yang kalau garuk tuh harus pakai apa namanya, pakai sisir gitu kan sampai berdarah. Itu memang nggak ada penyembuhan lagi selain darah ular, lain kayak bedunya dan lain sebagainya. Nah, dalam syariat dikasih, memang Allah nggak bakal naruh kesembuhan di barang yang haram, nggak mungkin. Di barang yang najis misalkan, kayak orang tua kita meyakini kalau sakit mata pakai air kencing yang pertama itu sembuh. Kenapa harus kita nemuin kok ada kesembuhan yang Allah taruh di barang yang haram begitu, atau di barang yang najis begitu? Artinya andai kata memang nggak ada solusi lagi, dokter-dokter pun ngejurusnya udah ke arah situ. Mungkin ada bagian yang memang penyembuhnya ada di situ. Walaupun Allah nggak taruh di situ, itu masuk dalam kategori darurat. Darurat itu boleh hukumnya. Jadi apa aja yang statusnya darurat nggak jadi permasalahan. Tapi kalau memang ikhtiar kita udah nggak ketemu lagi jalan, obat yang halal nggak bisa, makanan yang halal ditempuh udah nggak bisa. Karena ini bagian dari ikhtiar, yang haram pun masuk dalam kategori darurat. Kalau misalkan kondisinya darurat. Tapi kalau kondisinya langsung aja deh ke bagian yang darah ular nih, atau langsung aja deh daging ular deh, kita ikhtiar dulu yang lain, yang halal. Kalau masih ada yang halal, yang haram belum dibilang bisa. Kenapa? Karena belum darurat. Kayak orang makan daging babi, boleh kalau darurat. Tapi ada syaratnya. Di Muqnin Mukhtas dibilang nggak boleh dimasak, nggak boleh pakai bumbu, nggak boleh dimasak gue ente niat dong berarti, nggak boleh pakai bumbu, ini enak direndang nih kali ini. Lah kalau ente niat begini berarti ente masih ada imajinasinya, emang pengen makan itu niatnya. Yang ketiga, nggak boleh dibawa. Ini kita bawain daging babi nih, kita takutnya di sono kagak ada, nggak bisa, itu bagian dari ikhtiar. Di sono ya di sono, di sini udah. Jadi di sini sekedar kita buat nyelamatin nyawa kita, ya kan, kita bisa ngisi perut kita ya cukup udah. Terus nih daging nggak bisa dibawa sampai situ, nggak darurat lagi sebab karena ente suruh usaha lagi ntar di sono. Ketemu nggak ketemu, ente bisa makan lagi, begitu. Jadi yang namanya darurat tuh ada begitunya. Jangan yang udah dimasak, dipanggang lah, ente kagak niat berarti posisinya itu nggak masuk dalam darurat. Oh kita cari bumbunya dulu deh ke pasar deh, memang niat tuh. Jadi darurat apapun diperbolehkan. Ya itulah maknanya. Jadi lihat situasinya, kalau memang darurat bisa boleh, kalau nggak darurat jangan. Oke, alhamdulillah inti dari pertanyaan yang terakhir yaitu kalau memang udah nggak ada lagi penyembuhnya, kalau emang ikhtiarnya sudah mentok, itu kita mau nggak mau kita harus lakuin itu. Dan itu pun tidak boleh dimasak, tidak boleh dibumbui dan lain sebagainya. Gitu Ustaz ya. Alhamdulillah telah selesai pertanyaan kita semua. Semoga Q&A kali ini membawa berkah untuk kita semua dan terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati kita semua. Ya, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Hafiz yang telah menjawab semua pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube. Oke, para jamaah Hafiz Akbar Official, untuk sesi kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe YouTube Hafiz Akbar Official. Cukup sekian dari saya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.